Shalom dan selamat hari Sabat. Kekal tenang, duduk rumah, dan kita teruskan kebaktian di rumah sehinggalah wabak virus COVID-19 ini berlalu. Tajuk perbahasan kita ialah hukum dan kurnia kasih. Di bawah manakah kita sebagai Kristen? Dunia Kristen berdepan satu perbelahan besar mengenai hubungan antara hukum dengan kurnia kasih. Persoalan tentang kita tidak diselamatkan oleh hukum, namun kita akan kehilangan keselamatan jika tidak memelihara hukum. Bagaimanakah kita memandang kepada topik pembelah seperti ini? Apapun yang kita sebagai Christian Seventh-day Adventist coba terangkan tentang mengapa penurutan hukum itu sebahagian daripada rencana keselamatan, Kristen lain akan sentiasa memandang kepada kita sebagai legalisme atau legalis. Apakah sebenarnya legalisme ini? Ia adalah apabila kita mendahulukan penurutan, memperincikan penurutan. Larangan itu lebih kepada memudahcarakan jalan keselamatan daripada mengekalkan keadaan yang selamat. Contoh, ada agama yang melarang rawatan transfusi darah karena atas larangan makan darah di dalam Alkitab. Ada juga Kristen lain yang sakit lumpuh dan perlu suntikan enzim untuk melancarkan peredaran, namun melarangnya karena enzim itu adalah daripada khinzir. Inilah yang dikatakan legalis yang sebenar. Apakah sebenarnya puncak perbelahan antara hukum dan kasih kurnia? Mari kita lihat salah satu ayat paling penting yang sangat jelas tetapi dikelirukan. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih kurnia. Sesetengah Kristen membaca ayat ini sampai di sini saja lalu membuat kesimpulan bahwa hukum itu tidak berkuasa lagi ke atas kita karena kita bukan lagi berada di bawah hukum. Persoalan, kita harus membaca ayat ini seterusnya. Bagaimana menjawab pertanyaan, adakah hukum dihapuskan karena kita berada di bawah kurnia kasih? Paulus berkata di dalam Roma 6 ayat 15, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih kurnia? Jawabannya sekali-kali tidak. Soalan lagi, jadi apakah tujuan hukum? Roma 3 ayat 20 berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Apakah itu dosa? 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Seterusnya, apakah hukum itu? Yesus menerangkannya di dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan dia berkata di dalam ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan dia meneruskan dengan ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia mengakhiri dengan mengesahkan dalam ayat 40 dengan berkata, pada kedua-dua hukum inilah, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita melihat ini di bahagian pertama adalah hukum tentang hubungan kita dengan Allah. Di bahagian kedua adalah hukum mengenai hubungan kita antara sesama manusia. Apakah makna berada di bawah hukum? Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di bawah hukum artinya kita berada di bawah hukuman jika kita melanggar hukum itu. Karena
Rom 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adakah kita diselamatkan oleh perbuatan? Roma 3 ayat 20 berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oleh apakah kita diselamatkan? Roma 3 ayat 24 kita rujuk. Dan oleh kasih kurnia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Apa perbezaannya di antara di bawah hukum dan di bawah kurnia kasih? Adakah ia terpisah atau serampang? Di bawah hukum bermakna kita berdepan hukuman atas pelanggaran kita. Di bawah kurnia kasih bermakna kita terlepas dari hukuman dan berada di bawah pengampunan. Contoh, katakan seorang telah dihukum atas jenayah membunuh. Apapun yang dia mau lakukan, menyesal dan berjanji akan mematuhi semua hukum. Namun hakikatnya ialah dia sudah dihukum dan tiada apapun penurutan selepas itu yang boleh membebaskannya. Kemudian sempena hari jadi rasmi governor, dia mendapat pengampunan, lalu dibebaskan. Dia keluar dari penjara, seorang yang bebas dari hukuman karena sudah dibawa pengampunan. Adakah dia kini karena sudah berada di bawah pengampunan, di bawah kurnia kasih, bahwa dia bebas keluar dan membunuh lagi dan tidak akan dihukum? Sama sekali tidak. Dia masih berada di bawah hukum dan masih di bawah tuntutan penurutan hukum. Kalau dia melanggar hukum lagi, dia tentu akan dihukum. Sama juga dengan melanggar undang-undang trafik karena memandu kereta tanpa road tax. Kita memohon diberi peluang, lalu pegawai trafik membebaskan kita dengan berkata, jangan langgar hukum lagi. Sebaik dilepaskan, adakah kita bebas dari menurut undang-undang karena kita sudah diampuni? Sudah dibawa kurnia kasih polis itu? Tidak, kita akan terus pergi ke pejabat JPJ dan membayar road tax sesuai dengan tuntutan hukum. Jadi, mengapakah pengkritik menekankan hukum hari Sabat itu dibatalkan? Apa sebenarnya isu berkaitan kononnya kita dibawa kurnia kasih dan bukan dibawa hukum? Saudara dan saudari, mereka berkata Yesus tidak ada menyebut Sabat ketika bercakap tentang hukum dalam Matius 19 ayat 18. Yesus berbual-bual dengan seorang yang bertanya tentang hukum mana yang paling penting. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Lalu kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Seterusnya ayat 19 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi inilah kata mereka, Sabat tidak ada disebutkan. Saudara, kita faham mengapa hari Sabat tidak disebutkan karena semasa Matius menulis Injilnya, tidak ada orang yang melanggar hukum hari Sabat. Seterusnya, berapa banyakkah di antara hukum itu dilanggar untuk ia menjadi dosa? Perintah Allah yang semua umat Kristen terima sebagai hukum moral terdiri daripada 10 perintah. Lebih gemar kita mengatakannya sebagai hukum 10. Yakobus 2 ayat 10 berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bahagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Tujuan hukum ialah menuntun kita ke jalan yang membawa keselamatan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sama seperti papan tanda yang kita lihat di persimpangan jalan raya. Petunjuk itu hanya menunjukkan arah mana dan jalan mana yang kita harus lalui. Tetapi papan tanda itu tidak akan membawa kita ke destinasi kita. Kita akan tiba ke destinasi kita hanya apabila kita berada di jalan yang benar seperti yang dinyatakan oleh papan tanda itu. Atau tanda arah jalan mengikuti arahan petunjuk jalan itu.
Demikian juga tidak ada papan tanda arah jalan yang diletakkan di tempat yang tiada jalan raya yang berkaitan dengannya. Hukum juga bagaikan cermin muka. Kita melihat muka kita, mendapati ada sesuatu yang melekat pada muka kita, namun cermin tidak akan dapat bertindak membuang kotor itu dari muka kita. Cermin hanya memberitahu ada sesuatu pada muka kita. Kita sendirilah yang bertindak melakukan sesuatu untuk membersihkan muka kita. Itulah peranan hukum. Ada juga yang berkata, hukum Taurat itu perjanjian lama atau Old Covenant, dan kita berada di bawah perjanjian baru, yaitu The New Covenant. Saudara, apa beza di antara Old Covenant dan New Covenant? Mari kita baca ayat yang diambil oleh mereka yang mengambil pendirian yang berbeza seperti ini. Apakah maksud perjanjian baru dan perjanjian lama? Ibrani 8 ayat 6 berkata, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ayat 7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Saudara dan saudari, ada dua perjanjian atau covenant yang disebut. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi isi kandungannya sama, yaitu hukum 10. Di dalam Ulangan 4 ayat 13 mengatakan, dan dia memberitahu kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yaitu ke-10 firman yang menuliskannya kepada di atas 2 loh batu. Di sini dijelaskan, saudara dan saudari, bahwa hukum itu ditulis di atas 2 loh batu oleh jari Allah sendiri. Perjanjian dan kandungannya. Ayat 7 dalam 2 Korintus pasal 3 berkata, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Hukum itu ditulis pada 2 loh batu dan diberikan kepada Musa. Dalam Old Covenant atau perjanjian lama, huruf hukum atau the letter of the law ditulis pada 2 loh batu ini. Di dalam New Covenant atau perjanjian baru, kita diberitahu di dalam Ibrani 8 ayat 10 yang berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Old Covenant, hukum ditulis pada 2 loh batu. New Covenant, hukum yang sama ditulis di dalam minda dan hati kita. Hukumnya sama, pemahamannya seharusnya sama, namun penyampaiannya kini berbeza. Katakan kita buat satu perjanjian menyewa sebuah rumah untuk 3 tahun. Dokumen disediakan, kita tanda tangani dan didaftarkan. Lepas 3 tahun, kita perbaharui penyewaan dan membuat perjanjian baru menggantikan perjanjian lama. Rumah dan segala isinya kekal sama. Cuma dokumen di mana perjanjian itu dimuktamadkan yang berlainan. Demikian jugalah dengan hukum. Ia cuma berpindah dari ditulis dengan huruf oleh jari Allah di atas 2 loh batu, dipindahkan ke dalam hati dan ditulis oleh Roh Allah. Adakah Yesus membatal hukum? Kita boleh baca di dalam Matius 5 ayat 17 hingga ayat 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa maksud menggenapi? Ada penjelasan yang mengatakan bahwa menggenapi artinya sudah tidak pakai lagi karena sudah digenapi. Mari kita rujuk Alkitab.
Semasa Yesus turun ke sungai Yordan untuk minta dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes menolak untuk membaptiskan dia. Harus kita ingat bahwa sebelum ini tidak ada catatan bahwa upacara baptisan merupakan satu amalan oleh agama Yahudi. Oleh itu, apabila Yohanes menolak untuk membaptiskan Yesus, Yesus berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Istilah Yunani bagi menggenapi yaitu plero, to fill up, to fill to the full, atau to carry through to the end, atau mengisi sampai penuh, atau untuk meneruskan sampai akhir. Adakah hukum itu untuk Yahudi, kurnia kasih untuk bukan Yahudi? Kita balas pertanyaan ini dengan satu pertanyaan. Adakah Yerusalem baru itu untuk orang Yahudi perjanjian lama atau untuk umat Kristen perjanjian baru? Yohanes menggambarkan kota Yerusalem melalui simbol. Wahyu 21 ayat 12 berbicara mengenai 12 pintu gerbang di mana tertulis nama 12 suku Israel. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Manakala ayat 14 pula berbicara mengenai 12 dasar atau foundation kota itu di mana tertulis 12 nama murid-murid Yesus. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama Rasul Anak Domba itu. 12 suku Israel dan 12 murid-murid Yesus menggambarkan umat Tuhan sejak Adam yang akan berada di sorga, yang telah menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapakah anak-anak Abraham? Galatia 3 ayat 7 berkata, "Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham." Bermaksud Anda dan saya, Yahudi dan non-Yahudi, adalah anak Abraham di dalam perjanjian baru. Seterusnya, siapakah umat Kristen yang sejati? Sekali lagi, 1 Yohanes 2 ayat 4 kita rujuk. Berkata, barang siapa mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kristen adalah mereka yang menuruti firman dan hukum Tuhan. Dan doanya tidak didengar Allah. Di dalam Amsal 28 ayat 9. Siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengar hukum, juga doanya adalah kekejian. Menurut Alkitab, siapakah yang disebut orang kudus? Wahyu 14 ayat 12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mereka yang menurut hukum dan iman, yaitu kurnia kasih Yesus Kristus, itulah yang disebut orang-orang kudus. Saudara dan saudari, Yesus akan datang kembali untuk membawa kita pulang. Itulah yang dinanti-nantikan oleh setiap umat Kristen yang percaya kepada Yesus dan yang menuruti hukum-hukumnya. Wahyu 19 ayat 13 berkata, dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Namun jubah kebenaran yang kita pakai bukanlah jubah yang kalis pencobaan. Setiap hari jubah ini terdedah pada kotoran dan pencemaran. Namun kita diberitahu di dalam Wahyu 22 ayat 14 bahwa berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk pintu-pintu gerbang di dalam kota itu. Saudara dan saudari, mari kita hari ini perbaharui hubungan kita dengan Yesus dengan menuruti segala hukumnya.